Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Reza Putra Pratama dari Bina Nusantara University, Teknik Informatika, dengan NIM 260229846. Di sini saya akan membawakan hasil proyek dari kerja kelompok kami dengan judul Stop Cyberbullying, Kampanye Kesadaran Anti Perundungan Bermedia Sosial. Nah, topik yang kita ambil ini dari SDG nomor 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Indonesia. Nah, berikut untuk bagian daftar isi. Ini terdiri dari latar belakang masalah, adanya rumusan masalah, soal temuan yang kita lakukan dari wawancara, kemudian solusi yang ditawarkan, lalu ada refleksi diri pribadi, dan kesimpulan. Nah, untuk latar belakang masalahnya, tentu di era digital di mana semua orang memiliki smartphone, bahkan di semua kalangan hingga anak umur 5 tahun, itu saat ini sudah memiliki perangkat gawai dan akses ke media sosial yang tentunya menjadi perhatian terkait cyberbullying. Nah, pada akhir-akhir ini marak dan banyaknya cyberbullying terjadi di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, bahkan hingga platform resmi seperti LinkedIn. Nah, dampaknya ini tentu sangat merugikan, terutama bagi korban yang sering mengalami gangguan psikologis atau mungkin memiliki penyakit mental. Nah, bisa berdampak hingga lebih parah, yaitu keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, di Indonesia, data menunjukkan bahwa 45% anak ini menjadi korban kasus cyberbullying. Nah, ini data kita dapat dari Muhajir, Menko PMK, yang melaporkan bahwa pada tahun 2020 sekitar 45% anak di Indonesia menjadi korban perundungan di dunia digital ataupun cyberbullying. Nah, dari hasil survei U-Report yang diadakan UNICEF dan melibatkan sekitar 2.777 anak muda Indonesia berusia 14 hingga 24 tahun, ini mengungkapkan bahwa 45% dari mereka mengalami perundungan daring. Nah, paling banyak jenis perundungannya ini melalui aplikasi chatting gitu. Lalu, apa yang didapat dari latar belakang tersebut? Tentu kita mendapatkan rumusan masalah, tiga masalah utama yaitu bagaimana menciptakan kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang anti cyberbullying di media sosial. Lalu apa tantangan nih yang mungkin dihadapi dalam menyebarkan pesan kampanye ini di berbagai platform media sosial. Kemudian, bagaimana mengukur dampak kampanye terhadap perubahan perilaku pengguna media sosial terkait perundungan daring. Nah, dari hasil temuan kita di lapangan, hasil observasi dan wawancara dari berbagai platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Ini kebanyakan cyberbullying yang dilakukan adalah berupa pelecehan, kemudian juga penyebaran informasi pribadi, kemudian juga ada berupa hate speech, hingga body shaming. Nah, bentuknya ini bisa beragam. Bisa dia melalui direct message ataupun secara langsung, secara eh, pesan pribadi dari pelaku ke korban dengan penuh bahasa yang kurang sopan ataupun bahkan tidak senonoh begitu. Seperti contoh kasusnya
di LinkedIn terkait pelecehan profesional bahwa adanya eh, kasus di mana salah satu oknum HRD ini melakukan semacam syarat yang tidak senonoh begitu di kasusnya di sekitar tahun kemarin. Nah, sedangkan secara pengalaman pribadi saya khusus spesifik saya kebagian di Instagram banyak ujaran kebencian dan juga body shaming yang dilakukan dan nampak seperti sudah hal yang umum begitu. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa Instagram ini memang tempat yang sering digunakan ataupun adanya cyberbullying di platform media sosial tersebut. Kemudian, apa solusi yang bisa kita tawarkan untuk pencegahan maupun juga untuk tindak lanjut dari kegiatan cyberbullying ini? Karena tentunya kita tidak mengharapkan bahwa aktivitas ataupun kejadian cyberbullying ini terus berlanjut dan secara umum dilakukan bahkan sudah menjadi hal yang tidak aneh begitu. Nah, dari sisi pendidikan, ini kita bisa berupa edukasi dan sosialisasi, bisa berupa dengan postingan kampanye anti cyberbullying, atau bisa dengan seminar di lingkungan masyarakat, atau juga bisa dengan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dampak buruknya cyberbullying dan bagaimana dampak dari sisi korban ke depannya, begitu. Nah, dari sisi regulasi maupun penegakan hukum, tentu perlu adanya undang-undang ataupun peraturan yang mengikat bahwa pelaku cyberbullying ini perlu adanya tindakan hukum yang tegas untuk memberikan sanksi serta efek jera pada pelaku. Nah, dukungan psikologis juga perlu kita berikan pada korban seperti konseling ataupun juga ruang aman atau seseorang untuk berbicara. Nah, biasanya orang-orang kok yang sebagai korban ini lebih cenderung pendiam dan tidak ingin eh, meluapkan ataupun mengatakan keresahannya dari korban cyberbullying sebagai korban cyberbullying. Nah, perlu kita melakukan peningkatan jika dirasa anak ataupun mungkin orang-orang terdekat kita mulai merasa gelisah ataupun ketika kita melihat postingan-postingan dari orang tersebut banyak adanya head speech dan sebagainya, ini perlu kita duluan ataupun dari masyarakat terlebih dahulu yang mengajak ataupun setidaknya memberikan korban waktu untuk berbicara gitu, ataupun untuk seperti curhat gitu. Nah, dari sisi peran orang tua dan masyarakat juga bisa mengawasi aktivitas daring anak-anak ataupun juga melaporkan kasus cyberbullying jika menemukan di lingkungan sekitar. Nah, apalagi dari fitur media sosial ini mulai banyak dan perlu digalakkan bahwa cyberbullying ini bisa kita laporkan dan dari platform media sosial tersebut bisa melakukan blocking konten tersebut bahkan hingga melakukan banned dari pelaku sehingga dia tidak dapat melakukan cyberbullying kembali gitu. Nah, dari refleksi pribadi tentu saya menyadari betapa seriusnya dampak dari sisi kesehatan mental korban terkait tindakan cyberbullying karena nampak banyak semacam efek ataupun dampak yang beberapa orang mereka menunjukkan dari cyberbullying ini seperti self harm atau
bisa dia merasa putus asa hingga yang paling parah ya hingga melakukan bunuh diri. Nah, kemudian juga dari kolaborasi itu kami belajar pentingnya kolaborasi antar anggota tim, kemudian juga dan berbagai pihak seperti pemerintah untuk mengatur regulasi, lalu sekolah yang mengatur pendidikan dan pembiasaan, serta konseling kepada masyarakat ataupun halayak umum mengenai bahayanya ataupun dampak dari cyberbullying. Dan masyarakat juga berperan penting dalam menangani masalah cyberbullying ini. Kemudian dari sisi social awareness, kita juga sadar bahwa pentingnya menciptakan lingkungan digital yang aman dan juga inklusif, serta setiap individu memiliki peran aktif dalam melaporkan dan mencegah adanya cyberbullying terjadi di media sosial. Nah, kesimpulannya dari hasil observasi maupun juga diskusi yang kita lakukan untuk cyberbullying ini tentu masalah serius yang memerlukan sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, serta dari sisi edukasi, regulasi, dan juga dukungan psikologis, ini juga kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan positif, di mana setiap orang ataupun individu harus bertanggung jawab dalam menjaga etika dan empati di media sosial. Karena hal paling mudah untuk dilakukan adalah dimulai dari diri sendiri. Jadi kita juga perlu eh, dan juga tidak bertanggung jawab atas apa yang kita katakan maupun ucapkan dalam bermedia sosial. Kemudian kita juga bisa melakukan kampanye terkait kesadaran, kemudian juga langkah-langkah untuk pencegahan maupun juga untuk em, agar dapat berkontribusi dalam mengurangi kasus cyberbullying dan menciptakan ruang digital maupun media sosial yang lebih baik bagi semua orang. Mungkin hanya sekian untuk materi terkait cyberbullying yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.